Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Sani dari kelas C dengan NIM 22252195. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai aksi obat pada reseptor terhubung protein G pada reseptor adrenergik dan reseptor angiotensi, serta aksi obat pada reseptor growth factor dan reseptor sitokin. Reseptor protein G disebut juga reseptor metabotropik, merupakan famili terbesar dari reseptor membran sel. Reseptor ini menjadi mediator dari reseptor seluler berbagai molekul, seperti hormon, neurotransmitter, mediator lokal, dan lain-lain. Reseptor terhubung protein G merupakan satu rantai polipeptida tunggal yang keluar masuk menembus membran sel sampai 7 kali sehingga dikatakan memiliki 7 transmembran. Selanjutnya, reseptor adrenergik. Reseptor adrenergik merupakan reseptor yang memperantarai berbagai aksi saraf simpatik, meliputi pelepasan energi dari glukosa, denyut jantung, dilatasi saluran pernapasan, dan pengaturan sirkulasi perifer. Selama kondisi normal atau tanpa stres, reseptor adrenergi berperan dalam fungsi berbagai sistem dalam tubuh. Reseptor ini merupakan reseptor bagi neurotransmitter golongan katekolamin, yaitu adrenalin atau epinefrin dan noradrenalin atau norepinefrin. Adapun jenis-jenis reseptor adrenergik, yaitu yang pertama reseptor alfa-1 adrenergik. Reseptor alfa-1 kini diketahui memiliki 3 subtipe, yaitu alfa-1A, alfa-1B, dan alfa-1D. Reseptor alfa-1A terutama banyak dijumpai otot polos pembuluh darah, saluran vas deferens, dan saluran kemih. Reseptor alfa-1B dijumpai di hati dan limpa, sedangkan reseptor alfa-1D berlokasi di aorta dan arteri. Yang kedua, reseptor alfa-2 adrenergik. Reseptor alfa-2 adrenergik terdiri atas 3 subtipe, yaitu alfa-2A, alfa-2B, dan alfa-2C. Tetapi karena belum adanya ligand yang spesifik terhadap subtipe reseptor-reseptor ini, fungsi biologi spesifik ketiga subtipe reseptor ini belum banyak diketahui. Yang ketiga, reseptor beta-1 adrenergik. Reseptor beta-1 merupakan reseptor adrenergik utama di jantung dan transduksi signalnya melalui ikatan dengan protein GS yang mengaktifkan jalur adenilat siklase. Yang keempat, reseptor beta-2 adrenergik. Reseptor ini terutama dijumpai di sepanjang saluran pernapasan, otot polos bronkus, dan di liver. Sama dengan reseptor beta-1, transduksi signal reseptor ini melalui ikatannya dengan protein GS yang memicu aktivitas adenilat siklase. Yang terakhir, reseptor beta-3 adrenergik. Reseptor beta-3 adrenergik merupakan reseptor adrenergik yang terutama banyak dijumpai pada jaringan adipose atau lemak. Hipotesis adanya reseptor B3 ini berawal dari adanya fakta bahwa pada jaringan adipose dijumpai efek-efek lipolisis dan konsumsi oksigen yang tidak diperantarai oleh reseptor beta adrenergik yang sudah diketahui. Contoh obat yang bekerja pada reseptor adrenergik. Yang pertama ada propranolol, adalah obat golongan antagonis reseptor beta adrenergik non-selektif yang digunakan dalam terapi angina, hipertensi, infark miokard, dan aritmia. Saat ini propranolol juga diketahui memiliki efek terapi pada berbagai kondisi non-kardiovaskular seperti migreni, tremor esensial, kecemasan, hipertensi porta, hipertiroid, feokromasitoma, dan hemangioma infantil. Propranolol bekerja dengan menghalangi kerja katekolamin pada reseptor adrenergik beta-1 dan beta-2. Yang kedua ada epinefrin. Epinefrin merupakan katekolamin endogen yang dapat menstimulasi saraf simpatik melalui reseptor alfa dan beta adrenergik. Obat ini dapat meningkatkan
kontraktivitas jantung, denyut jantung, dan cardiac output. Dalam dosis rendah, epinefrin memicu vasodilatasi yang dimediasi reseptor beta 2. Namun dalam dosis tinggi, obat ini memicu vasokonstriksi dan kenaikan tekanan darah yang dimediasi reseptor alfa 1. Selanjutnya, agonis beta atau agonis adrenergik beta adalah kelompok obat yang digunakan untuk meredakan atau mengontrol gejala penyempitan saluran pernapasan akibat asma atau penyakit paru obstruktif kronis. Kelompok obat ini merupakan salah satu jenis obat bronkodilator. Agonis beta bekerja mengaktifkan reseptor sel beta 2 sehingga otot di saluran napas lebih rileks. Yang terakhir ada norepinephrine, merupakan obat yang umum digunakan pada sepsis jika tekanan darah rendah, tidak mengalami kemajuan setelah penggunaan cairan suntik. Norepinephrine bekerja dengan mengkontriksi atau mempersempit pembuluh darah dan meningkatkan kadar glukosa darah. Norepinephrine menstimulasi reseptor adrenergi alfa 1 dan alfa 2 untuk menyebabkan kontraksi pembuluh darah, sehingga meningkatkan resistensi periferal vaskuler dan menyebabkan peningkatan tekanan darah. Selanjutnya, reseptor angiotensi. Angiotensi adalah hormon peptida yang berasal dari protein angiotensinogen. Angiotensinogen diubah menjadi angiotensi 1 dengan katalis renin. Selanjutnya, angiotensi 1 akan diubah menjadi angiotensi 2 dengan dikatalis oleh enzim AC atau angiotensi converting enzyme. Angiotensi 2 akan bekerja pada reseptornya, memicu proses fisiologi yang menyebabkan kenaikan tekanan darah arteri dan fungsi renal sehingga terlihat dalam patofisiologi berbagai penyakit seperti hipertensi, hipertrofi jantung, gagal jantung, dan penyakit diabetik. Reseptor angiotensi terdiri atas dua subtipe, yaitu reseptor AT1. Reseptor utama yang dimediasi oleh angiotensi 2 bertanggung jawab atas sebagian besar efek fisiologinya, termasuk vasokonstriksi dan pelepasan aldosteron. Yang kedua ada reseptor AT2, terlibat dalam mediasi efek antiproliferatif, diferensiasi sel, dan vasodilatasi. Peran fisiologinya masih kurang dipahami dibandingkan AT1. Mekanisme aksi obat pada reseptor angiotensi dimulai dengan pengikatan pada reseptor. Ikatan ini menyebabkan perubahan konformasi pada reseptor yang kemudian mengaktifkan protein G terikat. Aktivasi protein G selanjutnya memicu serangkaian proses seluler dan biokimia yang menimbulkan efek farmakologi obat. Selanjutnya, reseptor growth factor adalah reseptor RTK yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan berbagai bagian dari sel. Jika suatu growth factor berikatan dengan reseptornya, ia akan memicu serangkaian peristiwa molekuler yang berujung pada transkripsi gen. Transkripsi gen lebih lanjut akan memicu sintesis protein tertentu yang dibutuhkan dalam berbagai proses dalam sel yang terikat dengan pertumbuhan dan proliferasi sel. Adapun jenis-jenis reseptor growth factor, yang pertama reseptor tirosin kinase atau RTK. Contohnya adalah reseptor untuk EGF, PDGF, dan FEGF. Berperan dalam regulasi proliferasi, diferensiasi, dan angiogenesis. Yang kedua reseptor serin atau threonine kinase. Contohnya adalah reseptor transforming growth factor beta, mengikat transforming growth factor beta, terlibat dalam pengaturan proliferasi sel, diferensiasi, dan apoptosis. Yang terakhir ada reseptor sitokin. Contohnya adalah reseptor untuk sitokin seperti IL-2, IL-6, dan IFN gamma berperan dalam aktivasi sistem imun. Selanjutnya ada reseptor sitokin. Sitokin atau cytokines adalah senyawa protein endogen yang dilepaskan oleh sel-sel untuk saling berkomunikasi atau crosstalk.
Protein ini memiliki BM rendah 10,30 kDa dan memperantarai berbagai fungsi yang terikat dengan sistem imunitas dan berbagai organ dalam tubuh seperti proliferasi dan diferensiasi sel, fibrosis, hematopoiesis, inflamasi, dan perbaikan jaringan yang cedera. Sitokin dihasilkan oleh sel leukosit dan berbagai sel dalam tubuh. Istilah-istilah reseptor sitokin yang pertama, kemokin mengarahkan sel kekebalan ke tempat di tubuh Anda di mana mereka dapat melawan infeksi. Yang kedua itu interferon memberi sinyal pada sel untuk membangun pertahanannya melawan virus yang menyerang tubuh Anda. Yang ketiga, interleukin. Interleukin mendapatkan namanya dari inter yang berarti antara dan leukosit yang merupakan nama lain dari sel darah putih. Yang terakhir ada faktor nekrosis tumor atau TNF. TNF ini membantu mengatur peradangan di tubuh. TNF juga memberi sinyal ke sel kekebalan yang membunuh sel tumor. Cara kerja sitokin, yang pertama itu autokrin. Pada autokrin itu sitokin akan dihasilkan oleh suatu sel dan kemudian akan berdampak pada sel itu sendiri. Yang kedua parakrin. Pada cara kerja ini sitokin akan dihasilkan oleh suatu sel dan akan berdampak pada sel itu sendiri. Yang ketiga endokrin. Cara sitokin di mana sitokin diproduksi oleh sel penghasil kemudian masuk ke dalam darah mengikuti aliran darah dan kemudian mencapai sel target. Contohnya dapat dilihat pada gambar. Baik, itulah tadi presentasi dari saya mengenai materi tentang aksi obat pada reseptor terhubung protein G pada reseptor adrenergik dan reseptor angiotensin, serta aksi obat pada reseptor growth factor dan reseptor sitokin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.